Kalau tadi kita berbicara Tuhan melawat seseorang, itu bisa jadi ya, one day orang itu kalau dia lingkungan dekatmu, jangan-jangan dia orang yang berani rela mati untukmu, gitu. Jangan-jangan. Sekarang kau belum tahu saja. Kita melihat dia, gimana sih dia orang? Tapi one day ya, bisa jadi dia orang yang rela mati bagi. Rela mati keinginan dagingnya, keinginan apapun gitu. Ya, engkau menemukan sahabat yang sejati atau orang-orang terkasih. Ya, bisa jadi ke depan dia rela mati bagimu. Seperti Paulus, ya, yang dulunya membunuh orang-orang percaya, kemudian sangat menyayangi orang percaya. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita tidak tahu kehidupan orang. Jadi jangan remehkan, ya, jangan remehkan. Jangan taruh standar yang salah bagi orang lain. Kita bicara mengenai normal di mata Allah. Tentu Tuhan mengarahkan kita untuk normal di mata Allah dengan modelnya itu Yesus. Yesus model seseorang yang normal di mata Allah, tetapi memang tidak wajar, tidak normal di mata dunia, tapi wajar di mata Allah. Dalam kehidupan kita setelah mengenal kebenaran, tentu kita dibimbing. Kamu mau normal di mata siapa sekarang? Ya, di mata Tuhan atau di mata manusia? Di mata manusia ini bukan berarti nanti kita dinyentrik, tapi di mata manusia maksudnya pola pikirnya, pola hidupnya, unsur-unsur kedagingannya. Kamu mau normal seperti itu atau normal model yang Allah berikan? Pilihannya dua itu saja. Kalau manusia itu bisa beragama, seperti Yohanes Pembaptis tadi berkhotbah, berseru kepada orang-orang yang beragama. Karena dia beragama saja, tetapi kehidupannya tidak jauh beda dengan orang tidak beragama. Gitu. Karena agama itu agama itu nyatu untuk daging manusia yang jatuh dalam dosa ini, nyatu. Bisa dilakukan saja. Misalnya Kristen cuma mewajibkan seminggu sekali ke gereja. Apa susahnya coba ngelakuin itu? Ya, apa susahnya? Kristen mewajibin satu minggu dua jam. Wah, mudah itu dilakukan. Setiap hari hukumnya berdoa segini, udah cukup. Itu untuk orang beragama yang kodratnya baik, yang hanya bisa mencapai gambar dan rupa Adam dalam hati baik saja. Itu nyatu. Tapi kalau Kristen akan merenggut semuanya. Ya, jadi kalau untuk beragama orang cakap, orang bisa. Orang ketika beragama ya tidak dituntut terlalu banyak. Dia bisa beragama, habis itu juga hidup dalam dosa bisa juga. Kalau dulu teman-teman gue hari Sabtu dia naik klub, Hari Minggu ke gereja, iya dong. Masa nggak ke gereja? Orang Sabtu aku udah ke naik klub, masa Minggu nggak bisa ke Tuhan loh? Tuhan dianggap main-main gitu. Nyatanya dengan itu dia merasa itu udah cukup. Aduh itu lucu banget tuh. Iya dong Sabtu gua ke naik klub, masa Minggu nggak bisa ke gereja? Dia ngomong begitu. Wah luar biasa. Ya. Kalau cuman agama begitu, kekristenan itu lebih dari itu. Kekristenan itu menuntut seseorang berkomitmen. Kamu percaya surga. Kamu percaya Yesus menghendaki kamu sempurna seperti Bapa serupa dengan Dia, percaya. Ya sudah, habiskan hidupmu di itu. Habiskan. Yang namanya percaya ya udah all out di situ. Jangan percaya tetapi dalam kehidupan sehari-hari nggak mau nunjukin itu. Nggak berani. Ya kamu berpegang pada apa? Hidupmu singkat, hidupmu cuma sekali. Masa muda cuma sekali juga. Mau pilih yang mana? Ya panas sekalian begitu. Pilih Tuhan ya udah all out sekalian. Ikut suara kebenaran, ikut sekalian jejaknya. Ya, ikut sekalian jejak Tuhan gitu. Wah, kalau enggak itu kita di daerah mana? Saya dengar seseorang yang bilang di YouTube, ya, kekristenan itu kehilangan fanatismenya, radikalnya.
Itu dia contohkan begini. Kalau saya pakai baju T-shirt yang menjelek-jelekan nama Yesus gitu di jalan di kota London, dia bilang begitu. Saya nggak akan diapa-apain. Tetapi kalau saya menjelekkan satu nabi di satu negara tertentu, yaitu saya dibunuh. Nah, ada nafasnya Kristenan itu. Kristenan di Sabtu maksiat, Minggu hapus dosa, Minggu malam dia maksiat lagi. Nggak ada nafasnya. Sehingga nggak heran, Kristenan habis di daerah-daerah tertentu. Karena nggak ada nafasnya. Orang nggak mau nekat juga, nggak ekstrim menampilkan apa yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Hilang nafasnya. Nah, kalau kita percaya, kita menemukan Injil yang benar, Injil yang sejati, all out lah di situ. Wah, kalau enggak, kita tuh percuma loh. Kita hidup tidak ada tujuan sebenarnya. Kalau tujuannya Tuhan dan kerajaannya, ya hiduplah, berlakulah seperti itu. Bersedialah hidup kita disita sepenuhnya untuk itu. Kalau nggak ada nafasnya, mending kita nggak usah sekalian begitu. Ya kan, kalau kita renungin gitu kan. Kalau kita mau ikut Tuhan tapi juga nggak berani juga, ya mending ya kita tutup buku sudah. Kita menjadi orang yang agnostik saja. Ada Tuhan, tapi aku tidak berurusan. Ah, itu kan lebih jujur. Gitu. Kalau kita percaya ada Tuhan, ya kita berjuanglah untuk seperti dia. Ini Tuhan yang bukan hanya dipuaskan, lakukan ini, enggak. Jadilah seperti dirinya. Ini Tuhan yang dipuaskan dengan cara itu. Makanya jelas kita pasti harus memilih apa yang normal di mata Allah. Jelas. Memilih normal di mata Allah membuat kita capai gitu. Aduh capek kok aku banyak salah atau kok aku banyak merenung. Gak apa-apa, itu normal. It's normal. It's fine. Ya. Aduh ikut Tuhan kok membuat aku hatiku banyak apa? Banyak banyak hal gitu di hatiku yang bertentangan begitu. Nggak apa-apa, it's normal. Itu fine. Mengikut Tuhan kok membuat aku tidak banyak temannya. Nggak apa-apa, itu normal. Itu normal dan itu masih simptom atau gejala yang baik. Bukan karena kita nyentrik sampai kita jadi nggak bisa ngomong, tapi memang ya jadi sedikit orang yang bisa kita ajak ngomong. Maka tadi saya ketemu dengan sahabat-sahabat itu atau dengan orang terkasih itu, aduh saya senang sekali. Ya, saya senang sekali. Kita ngomongnya juga soal pelayanan, soal hati kita. Gitu. Heart to heart. Aduh, simpel, sederhana sekali. Tidak mewah. Tidak, aduh simpel. Tapi karena percikannya sama, aduh bahagia sekali. Dan juga bisa merasakan kan di Zoom ini gitu. Ini enggak, kalau lagi breakout, aduh hati kita pecah gitu. Dengan orang-orang yang takut Tuhan, pecah gitu. Ya. Makannya pun juga biasa saja, tidak mewah, tidak apa. Aduh, kita nikmat. Ruang breakout ini kan kadang-kadang coba hanya layar begitu saja. Tapi kadang-kadang kalau lagi obrolan pecah itu pecah sekali. Ya. Makanya dari dulu saya sudah kampanyekan, mari kita semuanya hidup bareng-bareng sehingga di breakout itu yuk pecah masing-masing. Ya. Kita pilih ikut Tuhan, ini ada teman kita, dulu kita bersahabat sekali. Kok sekarang rasanya aku tuh nggak enak ya. Tidak benci, dia tidak melakukan aku kejahatan, tapi kok saya mulai gamang, galau gitu. Nggak apa-apa, it's normal. Itu normal. Itu sebuah normal yang baik. Ya. Tentu kau tidak akan sampai kudet bagaimana kau tidak bisa bergaul gitu, tidak mungkin lah. Tapi itu normal yang baik. Sebuah kenormalan yang baik gitu. Dulu aku nyaman kalau aku berbuat gini, sekarang kok, aduh kok aku jadi banyak merenung ya. Nggak apa-apa, it's normal. It's okay. Ya. Aduh kok aku jadi banyak baca Alkitab, kok aku jadi banyak berdoa ya. Gitu. Kenapa ya gini ya? Gitu. Sampai teman-temanku atau siapa melihat, alah kamu kok banyak banget sih itu. Nggak apa-apa, it's normal. Kita menampilkan kehidupan Yesus, lalu orang kok ada yang bagaimana gitu. Ya. Kita padahal serius, mau baik-baik, mau benar. Kok ada orang yang nggak suka ya? Ya nggak apa-apa, it's normal. Itu normal yang baik. Kau di jalan yang baik. Ya. Justru itu kamu tahu jadinya martabatmu yang asli itu bagaimana. Saya pernah beli siomay itu.
Semenjak PPKM ini saya suka beli di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya coba-coba aja mana yang bagus gitu. Coba gitu. Ya memang dari berapa jualan, kadang-kadang satu kita zonk, perut kita sakit gitu. Ya udahlah, terima nasib, ya kan. Dulu gue inget waktu Mei kan dari Jerman, dia pulang ke Indonesia gitu. Sempat sakit perut gitu. Ibet sempat ngomong, iya kok kayaknya makanan di Indonesia kayaknya nggak kurang higienis gitu. Beda ada sama di Jerman. Ya oke lah, benua negara maju, negara berkembang. Oke, fine. Ya, tapi dalam hati gue bilang, enggak, sebenarnya enggak begitu. Ya, kayaknya karena terlalu sering di negara maju, ususnya melemah gitu. Kayaknya ususnya melemah gitu. Jadi pas dia pulang ke Indonesia, kan Indonesia bakterinya kuat, wah nggak kuat ya. Ini candaan saja gitu. Enggak, ususnya yang melemah gitu. Kan saya kan udah lama gak jajan sembarangan begitu. Jajan di pinggir jalan ya kan. Pas makan kok kadang-kadang sakit. Tapi ada yang bersih gitu. Ya, ada satu ini somai. Biasa kan somai abang-abang tuh sambelnya tuh nggak ada merek tuh. Itu nggak tahu mereknya apa. Biasanya begitu kan. Tapi dia nggak sambal saset. Waduh, niat banget abangnya gitu. Ya. Terus gue tanya, bang, kenapa sambal saset ini? Dia bilang, iya, gue nggak mau ecek-ecek kata dia. Gue nggak mau yang sembarangan. Ntar cita rasanya berubah. Wih, hebat juga. Ya. Dia tahu bagaimana kualitas yang benar. Ya. Makanya kalau kita sebagai martabat anak Allah, sebagai kita sadar bahwa diri kita anak Allah, ya tentu kita menampilkan, kita tahu posisi kita. Kita tahu posisi kita bahwa kita mau menyenangkan Tuhan. Tahu posisinya. Tahu. Seperti Yusuf di istana Potifar. Ya. Dia sudah mendapatkan segalanya. Maksudnya dipercaya dengan lebih. Tapi ketika diajak berdosa, nggak mau. Karena dia tahu. Dia tahu siapa Tuhan. Begitu pula kita mestinya. Kita tahu martabat kita sebagai anak Allah. Wah, ini martabat dari segala martabat. Martabat yang luar biasa. Kita tahu normal versi kita itu bagaimana. Ini normalnya. Seperti Yesus. Nah, tentu kita bersedia untuk tidak normal bagi dunia. Bagi orang lain. Diajak kompromi tidak mau. Kenapa? Saya mau normal di mata Allah. Saya mau sangat fanatik untuk normal di mata Allah. Ya. Untuk normal di mata Allah kita perlu sangat fanatik. Seperti yang Tuhan berkata, jual segala hartamu, ya, lepaskan milikmu. Itu kan sangat ekstrim. Karena Tuhan Yesus sangat ekstrim mencintai kita. Ya, buktinya apa? Ya dia meninggalkan segala kesetaraan dengan Allah. Ya, dia menjadi manusia dan sangat ekstrim mencintai manusia. Dia mati di kayu salib. Itu ekstrim sekali. Tidak pernah ada yang bisa begitu. Nah, masa kita tidak sangat ekstrim mencintai Tuhan? Sangat ekstrim pun itu untuk normal. Gimana kalau cuma ekstrim atau baik doang? Wah, jauh dari normal yang Allah inginkan. Ya. Ketika kamu merasa kekurangan, lalu kau tidak menganggap itu kerugian, itu normal. Ya. Ketika kamu dijahati tidak membalas, itu normal kok di mata Allah. Normal. Ketika dalam situasi sulit, kamu tetap mempercayai dia dan tetap menganggap bahwa ini semua dari Allah. Udah, itu normal. Ketika kekurangan, ya, kamu tidak merasa ini kurang. Saya tidak merasa bahagia, saya harus berkurang karena ini. Enggak, itu normal. Ketika saking hematnya ya kan, shampoo saja misalnya gitu, biar hemat ya, kalau udah mau habis itu dikasih air gitu. Terus dikocok-kocok gitu. Baru dikasih, itu nggak apa-apa, tidak mengurangi. Aduh kok aku kurang banget. Ya. Pakai sikat gigi saja sampai tipis, sampai dilipat-lipat, harus dikeluarkan keluar gitu. Sampai dikeluarkan gitu, lalu tipis banget dikeluarin, saking harus hemat. Gak apa-apa, it's normal. It's fine. You nggak rugi karena itu. You nggak merasa, you nggak jadi kurang karena itu. Ya. Lagi berkendara, ya ada yang harus naik angkutan umum, harus, aduh, gitu. Ada juga yang naik motor, hujan-hujanan, panas kepanasan. Oh, it's fine. Ya. Dan kamu tidak merasa kurang karena itu normal. Itu normal di mata Allah. Dan malah lebih hebatnya lagi itu memuliakan Allah.
Ketika dalam kondisi sulit, tidak buru-buru mencari pertolongan. Ya, bertanya pada Allah, apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Supaya aku tidak salah, ya. Supaya aku terkesan tidak menghormati Engkau gitu. Aku mau normal di matamu. Hal-hal itu membuat kita mulia di mata Allah. Ya, itu mulia di mata Allah. Saat ada seseorang yang mendekati kita, tapi nggak suara kebenaran, tapi baik. Maksudnya nggak suara kebenaran, maksudnya nggak mau serius ikut Tuhan. Baik. Ya deketin kamu ya pasti baik lah. Masa mau jahat? Terus kita merasa, nggak dulu. Atau tidak ada yang mendekati, tetapi merasa it's fine, nggak apa-apa. Gitu. Tidak ada yang mendekati, ya udah nggak apa-apa. Tapi itu tidak memusingkan juga soal jodoh. Wah itu normal di mata Allah. Itu normal. Itu bagi dunia sangat fanatik banget, tapi bagi Allah ini normal. Lah yang begini mau nyalah gitu. Ya. Lebih plus sebagai wanita atau sebagai pria, berusaha dulu, mandiri dulu, kerja keras dulu begitu loh. Ya. Yang wanita jangan bergantung kepada pria. Kadang-kadang orang tua cari jalan pintas, ya udah nikahin aja anaknya. Anaknya nggak bisa apa-apa jadi wanita. Mumpung cantik atau mumpung ada yang mau, udah jodohin aja. Padahal anaknya mesti berkembang dulu. Gitu. Orang tua nanya, calonmu gimana? Gitu. Tapi orang tua tidak pernah nanya, kamu siap nggak nak? Gitu. Calonmu gimana? Oh enggak, kamu siap nggak nak? Nggak pernah ditanya. Gitu. Jarang. Ya. Tidak memusingkan gitu. Umur segini belum punya pacaran, yang lain udah kodein. Dia tidak memusingkan. Nggak masalah, jalan saja. Pekerjaan kok masih begini, masih stuck ya katanya yang bekerja. Usaha juga tidak maju, maju enggak, mundur enggak, tapi kok stuck. Ya. Jadi kita tetap bertanggung jawab, tetapi juga tidak memberhalakan hal itu sampai menguras emosi kita. Itu normal di mata. It's normal, it's fine. Ya. Nggak apa-apa. Maka dari itu, kita juga harus sering-sering spiritual check up. Ya. Kita sering spiritual check up. Sering mempertanyakan diri kita sendiri. Kita sudah benar belum di mata Tuhan? Spiritual check up, kalau bagi gue sendiri bukan hanya melalui doa. Bukan hanya. Tetapi melalui segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu gue bisa menilai diriku. Aku sudah sesuai dengan standar yang Tuhan capai belum? Tuhan kehendaki belum? Di situ bagi gue spiritual check up. Ya. Terkadang misalnya begini, saya punya sifat atau seorang misalnya punya satu sifat gitu yang sulit ditanggulangi, yang sulit dia kenali. Ya. Misalnya dia sombong gitu, tanpa sadar dia menaruh dirinya itu setinggi mungkin. Nah, bagaimana dia bisa tahu apakah dia sudah menjadi seorang yang berkenan apa belum? Nah Tuhan adakan bagaimana dia di situasi yang direndahkan, di situasi yang direndahkan itu kelihatan bagaimana hidupnya, bagaimana nampak dirinya ini benar nggak ini orang. Justru bagi gue itu spiritual check up. Jadi bisa tahu, oh di sini gue masih ada kelemahannya. Masih ada kelemahan gue yang harus ditanggulangi di sini. Itu bagi gue spiritual check up. Ketika ada satu keadaan di mana, oh ternyata begini ya, aku masih begini loh. Dalam keadaan susah, oh ternyata aku masih meragukan Tuhan ya. Itu bagi gue spiritual check up. Bisa tahu kesehatan rohani kita itu gimana. Jadi bukan hanya pada waktu doa memang punya peranan yang khusus. Tetapi hidup hari-hari itu bisa menunjukkan kesehatan rohani kita. Nah, setelah itu kita harus berusaha bersedia untuk mau diubah. Bagaimana bisa diubah? Tentu dengan kebenaran firman. Dan tentu dengan merenungkan, mengajak bicara Tuhan. Aku kok punya kelemahan begini, Tuhan. Gimana menanggulanginya? Kalau firman-Mu berkata kalau Engkau bersedia merendahkan diri menjadi manusia, dan bahkan menjadi hamba, gitu. Kenapa ya aku tidak bersedia, Tuhan? Nah, begitu. Coba bercakap-cakap dengan dirimu sendiri. Itu akan membantu kita. Jadi saat nanti ada satu keadaan, wah kita akan cakap sekali untuk berkata tidak. Mengeraskan diri kita. Atau tidak, aku tidak mau menurutinya. Itu check up. Justru dalam keadaan itu loh, Allah bekerja terlalu banyak dalam hidup kita. Justru saat itu. Dan kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ya. Maka setiap pagi itu
tolong deh, lakukan hal yang benar, hal yang berkenan di mata Tuhan. Kalau pagi sudah ada doa pagi bersama miras. Dan juga beberapa kali kita mengadakan doa pagi bersama di home gitu, pagi 6, pagi 12 dan sebagainya. Itu ada. Ya, youth morning prayer bersama Ko Evan ada. Itu mau membuat kita mempersiapkan diri dari pagi hari sampai kita menutup hari. Saya sekarang udah mulai perhatikan apa yang saya makan di pagi hari gitu, supaya sehat. Ya, itu sangat berpengaruh sekali untuk hari-hari sampai kita tidur. Biasa dulu nasi uduk, waduh dicampur bubur ayam, aduh banyak banget. Ya, makannya sembarangan, ntar di siangnya aduh gue jadi ngantuk gitu. Atau jadi kekenyangan, atau pagi langsung makan goreng-gorengan apa, aduh sayang banget. Makanya sekarang gue batasi lah yang kayak gitu-gitu. Pagi coba buah, gitu. Ya. Atau minum yogurt, makan yogurt gitu. Jadi yang fresh, yang enak gitu. Pagi itu usahakan juga tidak terlalu banyak makannya, ya. Coba deh, ya. Nah ini untuk misalnya Ibet, Evelyn, ya, ini ke Karen itu makanya sehat-sehat. Saya aja yang berantakan. Saya suka tergoda untuk makan bubur ayam, karena enak banget soalnya. Ya, nasi kuning, gitu. Nasi kuning habis itu minumnya susu kacang. Waduh, udah manis tambah manis, gitu. Ya, gitu deh. Enak banget sih kadang-kadang. Habis itu kue pancong. Waduh, enak banget kan jajanan di pasar itu. Kiri kanan gue lihat aja, wah, ada apa lagi nih? Kadang-kadang makannya pagi-pagi pakai ketoprak. Waduh, itu kan ketoprak manis banget. Udah bihun, campur lontong, campur apa lagi? Topraknya itu kan bumbu kacangnya. Waduh, itu nikmat banget. Udah pagi-pagi udah manis-manis segitu. Ya. Perasaan kok siang-siang atau jam berapa itu udah mulai ngantuk-ngantuk gitu. Karena udah manis semua. Atau nggak pagi-pagi mie ayam gitu. Kadang di Indonesia kan nggak bisa bedain ya, mana yang breakfast, mana yang makan siang. Nasi uduk gitu kan sebenarnya buat siang ya. Aduh, lebih norak lagi kalau kita di hotel. Apalagi yang bintang 5. Aduh. Breakfast kan mesti dikit ya. Wah, ini enggak. Pertama omelet. Wih, sadis. Habis itu, wah sosis nih. Sosis memanggil diri. Aku tidak tahan, ada sosis. Habis itu apa lagi? Mashed potato. Tampro lagi. Habis itu ada mie goreng. Aduh, nggak tahan aku. Habis itu apa lagi? Uh, Sereal ya, biasa gitu-gitu kan. Habis itu ada apa lagi? Kentang. Aduh, nggak tahan. Telur lagi. Telur banyak macam kan. Omelet, dadar, ini, sampai kita nggak tahu namanya apa. Wah, ajar semua. Gitu. Terakhir, aduh ada kue-kue. Sayang lah. Udah masuk itu. Itu jadinya bukan breakfast itu. Itu udah gue lunch, sudah hampir dinner itu. Habis ada kue tiaw juga, apa. Gitu. So-soan minum jus. Tetapi semuanya udah serba borong gitu. Aduh, emang breakfast hotel itu, aduh, susah sekali ditahan gitu. Ya, aduh, emang itu. Ya, gitu. Kadang-kadang juga kalau di restoran tertentu gitu, aduh sayang lah, seumur umur kesini misalnya gitu, ke depan nggak lagi, udah makan sembarang. Ya, kita tidak peduli tubuh kita. Gitu. Mungkin kalau tubuh kita bisa komplain, aduh, Andre, saya harus bekerja keras begini kan jadinya gitu. Mungkin tubuh kita bisa ngomong begitu. Dari ginjal, paru-paru, paru-paru sih, apa usus ini bisa komplain dia. Ya, jantung gitu, aduh, komplain gitu. Bikin gue sesek lo katanya. Udah Tuhan kreasi yang bagus-bagus, lu juga tahu kebenaran, lu bikin gue sesek gitu katanya. Lu bikin gue susah tau gak? Kalau insulin mau ngomong apa gitu kan banyak liver, hati gitu. Bikin gue susah, lu udah tahu kebenaran juga asing ya. Aduh, apalagi udah tahu riwayatnya diabetes dari keluarga, masing ya udah komplain dah. Yang ngatur gula dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Ya. Jadi yang benar itu dari pagi, ya, dari pagi. Ya yang biasa teman-temanku, sahabat-sahabatku yang biasa makannya bubur, nasi goreng. Aduh, makan lagi pagi nasi goreng loh. Aduh, emang nikmat sih, susah ditahan. Jadi tahan, pagi-pagi buah. Atau pagi-pagi nggak usah makan, kalau yang kuat, tidak ada sakit mah, sampai jam 10 baru makan. Jangan sampai jam 10 makannya juga sembarang. Kita jaga ya. Saya berhasil
Walaupun sembarangan gini, tapi dulu saya berhasil turun sekitar 10 kilo lebih. Ya. Memang kadang-kadang orang nggak menghargai juga ya. Udah tahu turunnya udah banyak ya. Kadang-kadang orang masih bilang, wah perut lu buncit. Lu tahu nggak? Gue tuh turun 10 kilo lebih, tahu nggak? Lu masih bilang gue buncit, tau? Ya emang buncit sih. Itu masukan yang baik supaya kita ya lebih hati-hati lagi gitu. Ya supaya kita lebih usaha lagi. Tentu kita juga tidak pengen six pack lah gitu. Ya. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak ya udah. Tentu itu masukan yang baik supaya nggak terlalu over lagi. Yes, yes, skinny fat. Ya tentu kita lawan lah itu. Ya, yang wanita juga begitu ya. Supaya wajah kalian juga berseri. Ya. Pria juga ya wajah berseri dengan makan-makan yang baik gitu kan. Hindari gula, kurangi ya gula-gula supaya kalian bisa jadi selebriti seperti Wulan Guritno, ya Sophia Latjuba gitu kan. Sampai umur 50 gitu. Ya. Wah, itu luar biasa. Dia pasti ngatur pola makan. Nah, kita juga. Kita pola makan bukan untuk mau bagaimana-bagaimana. Kita untuk mengabdi pada Tuhan. Ya. Misalnya besok kita nonton ibadah raya. Kalau pagi kita makan sembarangan, nanti jam 11 kita udah ngantuk. Meres kan khotbah setengah 12, itu jam siang. Kalau kita salah makan, udah ngantuk, nguap lagi. Kan sayang. Ya, lebih baik kita jaga, kita bisa efektif untuk Tuhan. Kita bisa belajar kebenaran, bisa bertanggung jawab dalam hidup. Itu kan untungnya juga diri kita sendiri, bukan? Jadi mari kita berjuang untuk sehat. Nggak ada yang rugi kok kalau kita sehat itu. Kalau sudah sehat terus, aduh kok malah aku kena sakit, bagaimana dong? Nah, ini yang susah dipecahkan. Ya, memang badanmu sehat, tapi ternyata rohanimu sakit. Jadi harus ada yang diamplas Tuhan lebih lagi. Gitu. Ya, badanmu sehat, tapi rohanimu ternyata susah. Jadi mentok kan, amplas Tuhan mentok. Waduh, bagaimana nih caranya? Ya udah dipukul sedikit lah, ditabrak gitu. Wah, gitu. Ya, Tuhan punya banyak cara. Selama engkau tidak terkapar meninggal, ya terkapar sulit sekarat, ya itu Tuhan masih ada bekerja ya. Nah, jadi kita banyak-banyak spiritual check up. Kesehatan juga kita jaga, kita check up, ya. Spiritual juga kita. Indah loh kalau kita dalam segala perkara. Kita salah, aduh ini salah, tapi kita berusaha untuk bangkit lagi, kita berusaha, ya. Jangan ada salah lalu kita, aduh, nyungsep gitu di kamar gitu, nggak mau kemana-mana. Enggak, itu spiritual check up. Itu Tuhan bekerja bahwa ini masih ada yang salah loh. Atau kita jadi bisa tahu, oh di sini kita masih ada yang salah. Nah itu perbaiki. Ya, malam-malam sebelum tidur coba perkarakan. Tadi aku begini, bisa nggak? Coba diperkarakan gitu. Harusnya responnya begini ya yang baik ya. Kayaknya begini harusnya deh. Kayaknya aku lain kali nggak usah banyak ngomong begini. Diperkarakan. Ya, indah hidup. Ya, kalau seorang misalnya memperkarakan hanya soal-soal lahiriahnya saja, soal bagaimana usaha dan sebagainya, kita memperkarakan juga diri kita. Gitu. Itu kita menjadi seseorang yang luar biasa di mata Tuhan. Karena kita mau berkenan, standarnya itu ingat loh, untuk sangat fanatik aja kita baru normal di mata Allah. Gitu. Ya. Dan ingat, semakin tinggi diri kita, semakin kita misalnya kaya, semakin tinggi dalam hidup ini, ya, itu semakin sedikit, semakin tipis manipulasinya dalam hidup kita. Ya, manuver iblis semakin bergerak, tapi semakin tipis baunya, terciumnya. Kalau orang tidak terlalu pendidikan, tidak terlalu tinggi, itu ya jawabannya dia mencuri, berzina, apa gitu. Sebagai wanita dia jadi simpenan, ya. Itu kan kelihatan, karena apa ya? Ya mungkin dia merasa juga orang berdosa, ekonomi lemah, pendidikan juga lemah, dan lain sebagainya. Dia lemah, jadi dia singgungannya begitu. Bisa kelihatan lah. Ya. Tetapi kalau seseorang merasa benar, merasa suci, terus dia berpendidikan, dia kaya, wah itu manuver iblis semakin tipis. Dia sendiri bisa nggak kerasa. Oleh karena itu Tuhan menegur alih-alih dan orang Farisi, kamu tuh dari luar seperti kuburan yang dihias, yang bagus gitu. Tetapi dalamnya tulang belulang, itu diri kamu. Wah, itu keras sekali loh menegurnya. Yohanes Pembaptis juga menegur orang-orang Farisi.
kamu beludak gitu. Itu keras sekali. Karena memang susah dibilangin. Dia merasa dekat dengan Tuhan, sampai tidak sadar bahwa manuver iblis tipis, tapi menyangkram diri dia. Makanya hati-hati. Kamu sekarang mungkin belum bisa kelihatan, tapi 5-10 tahun lagi begitu hidupmu naik, hati-hati, manuver iblis juga naik, tapi tipis. Kau bisa nggak sadar. Kalau kau tidak dari sekarang berusaha spiritual check up, nanti kau susah. Nanti kita susah. Ya. Dan herannya, Tuhan bisa buat berhasil juga. Dalam arti Tuhan izinkan you berhasil. Tapi tanpa sadar, you itu sebenarnya sudah jauh dari standar itu. Hidupmu bisa berhasil. Oh, makanya makin tinggi makin sombong. Itu itu tipis. Iblis melingkar di pohon pengetahuan itu dengan sangat cakap. Bukankah itu? Ya Tuhan berkata begini, tapi sebenarnya begini. Gitu. Dia juga mencoba Yesus kan tipis sekali. Itu ayat-ayat yang benar. Bukankah Tuhan akan menopang gitu? Ya, coba ubah ini gitu. Itu tipis loh manuvernya. Hati-hati. Ya, makanya 1 Petrus berkata lawanlah iblis. Ya, hati-hati. Kamu sekarang belum bermilik saja atau belum punya apa-apa saja, sehingga tidak bisa sombong, tidak bisa ngomong banyak. Tapi one day kita ya bisa banyak begitu. Hati-hati, manuvernya tipis. Sampai bisa tidak bisa cium. Kecuali semakin melekat dengan Tuhan, semakin menyediakan diri untuk check up, spiritual check up di hadapan Tuhan, semakin dekat padanya baru kau bisa melihat. Dan harus rendah hati juga. Wah, aku masih begini ya. Ingat, hati-hati. Semakin tinggi, semakin bisa merasa cakap, semakin merasa bisa hebat, itu semakin tipis manuver iblis. Dan iblis sangat tenang itu. Manuvernya semakin tipis dan kau tidak bisa berasa. Kalau orang pendosa, apa jelas kan dia mencuri, apa dia tahu ini salah-salah dan orang menghakimi dia. Tapi orang yang menghakimi itu, orang yang melihat itu, dia nggak sadar bahwa manuver iblis juga jalan di dia. Tapi tipis. Kalau di sana, wah kelihatan banget. Ya, jadi pelacur lah, jadi apa, jadi ini, jadi simpanan om-om apa, kok kelihatan. Tapi yang merasa nggak begitu, aduh, sombongnya terselubung, nggak mau direndahkan, nggak mau ngalah, sembarangan berucap, memperlakukan orang sembarangan. Ya, dia juga pelit dalam pekerjaan Tuhan, royal bagi dirinya, tapi pelit medit bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Itu kan terselubung. Orang tidak sadar. Ya, sikap merendahkan orang, itu kan nggak sadar, itu terselubung. Nah, itu perlu cakap seni berhadapan dengan Allah. Ya, memperkarakan hidup kita dengan Allah. Oke? Jadi jangan puas. Kita tidak melakukan hal-hal begitu yang dosa-dosa yang kelihatan begitu. Perlakuan dosa yang kelihatan begitu. Tapi dalam batin, hati-hati. Jauh meleset kita. Tidak mau direndahkan, mau berkuasa, mau tampil gitu. Ya, bukan Tuhan yang meninggikan, tapi dirinya sendiri yang meninggikan. Itu terselubung, hati-hatilah. Ya, saya menghadapi sering begitu. Saya membagikan ini karena saya sering begitu. Ya, dan saya berjuang untuk keluar dari situ. Dan saya bagikan ke kalian. Kita belum 10 tahun, 20 tahun lagi, belum kelihatan wujudnya. Nah, sekarang hati-hatilah. Kau ingat firman ini, kau dengar, kau resapilah. Ya. Ingat, untuk normal di mata Allah itu masih sangat panjang. Ya. Jadi kalau kita nggak mau fanatik, nggak mau sangat fanatik, waduh, kita nggak tahu memegang apa gitu. Mau jadi apa, nggak tahu. Ya. Kita semua tahu harta abadi kita hanya Yesus, ya kan? Yesus yang terperaga dalam diri kita. Kita tahu seberapa kita mau sangat fanatik. Ya, seberapa. Oke? Dan itu akan tercermin dalam hidup kita. Please deh. Kita udah sering dengar suara kebenaran dari Senin sampai Minggu. Banyak ibadahnya. Tapi hati-hati. Manuver iblis nggak diam. Dia senyap. Senyap tapi ada. Ya, kita nggak kebal. Dan ingat, kita harus terus sampai standar itu. Jangan kita standarnya gede, kita comot ke muka orang, colok ke muka orang. Tapi standar itu kita nggak mau nyampe, nggak mau mencapai. Ya. Kita udah capai itu, ingat masih ada lagi yang lagi. Kita sempurna kan misalnya dalam kekudusan, misalnya nggak banyak omong. Gitu. Pertamanya kita merasa panah, nilainya 8.
Lama-lama 7, 6, 5, 4, 3, hampir bisa tepat. Tapi ada lagi emosi, lagi. Ada lagi amarah, ada lagi apa soal uang, ada lagi soal ini kerja keras. Itu harus terus tepat. Jadi jangan sombong. Satu sisi bisa benar, sisi lain kita banyak buruknya. Gitu. Jadi kita nggak bisa cukup. Ya, nggak bisa merasa cukup. Waduh, pas aku udah hebat. Justru kalau kita udah merasa udah hebat, hati-hati, manuver iblis itu senyap. Kita jadi nggak bertumbuh. Ya, orang bisa banyak bicara tentang Tuhan, apalagi model kayak saya, bisa banyak bicara tentang Tuhan, tetapi belum tentu bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya. Tentang Tuhan bisa ngomong, tapi dengan Tuhan, aduh, jangan-jangan disangga. Ya, aduh, ya, tolong deh. Ya. Pekerjaan home itu luar biasa. Karena mendidik, bersama-sama juga bergaul dengan orang-orang yang menjadi masa depan gerakan suara kebenaran, masa depan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, kita masa depannya, sehingga luar biasa sekali. Ya, beruntung kita bisa ada di home, bisa ada wadah di home, dan ada senior-senior mentor kita seperti Ko Evan dan Ameras. Banyak orang saya lihat, aku mau dong jadi mentornya, aku mau Om dibimbing oleh Om Eras. Om Eras tuh nggak sempet bimbingin kita satu-satu. Caranya cuma gimana? Dengar dia kok. Udah itu deh. Ya. Jadi jangan harap juga misalnya kayak gue, bukan gue menyamain kayak Om Eras. Ya harap gue mentorin apa? Nggak bisa. Bisanya gimana? Dengerin gue ngomong. Kalau breakout gue samper, kita bisa ngomong. Hanya itu saja. Saya nggak bisa satu persatu. Gimana juga? Nggak bisa. Dan pengurus-pengurus juga nggak bisa. Kita hanya menyampaikan firman yang ini nanti berjuang dengan Tuhan. Karena mentor dari segala mentor hanya Tuhan. Kita dipakai terbatas. Lidah kita terbatas. Pengetahuan, pengalaman, omongan kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Bergaulah dengan yang terbatas. Kita hanya bisa merangsang. Ya, merangsang, kita berusaha menampilkan hadirat Tuhan. Itu saja. Kalau yang mau ketemu mentor, sama Tuhan. Om Eras pun juga tidak bisa. Dia berkata, ke Tuhan. Tidak bisa ke dia. Dia tidak bisa dikultuskan juga dan tidak mau. Ya, gitu. Gitu. Saya senang menyampaikan ini. Aku kembalikan ke Elizabeth.